Saya lihat masih banyak teman-teman yang rindu akan dunia strum ikan. Nah, kali ini saya akan mereview Susan 735 MP, yaitu temanya bagaimana cara mengiritkan Susan 735 MP. Sebelum kita mainkan rumusnya, langkah bagusnya saya bongkar dulu semuanya dan saya tes. Oke, Susan 735 MP ini strum favorit. 3 kali saya dalam penggunaan, alhamdulillah tidak pernah mengecewakan. Sanggup menumbangkan nila ataupun lele dumbo dalam waktu singkat. Berbeda dengan strum platina, untuk mendapatkan nila agak kesulitan kecuali kita sudah menyematkan peralatan tambahan atau strum platina kita yang 24 volt. Ini saya tes dengan bola lampu 100 watt dengan frekuensi low. Untuk potensio saya kasih sekitar 10%. Untuk uji coba melebihi dari 60%, aki 10 ampere dalam keadaan penuh, bola lampunya akan putus. Nah, maka dari itu saya gunakan frekuensi rendah dan potensio sekitar 10%. Oke, saya sambungkan dulu pada akinya. Oh ya, standar Susan menggunakan jepitan seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kali ini saya tidak menggunakannya karena menurut saya cukup memakan tempat. Jadi saya main pelintir. Oh, terbalik. Ini untuk negatif. Dan ini untuk positif. Oke. Nah, fan sudah hidup. Sekarang kita colok untuk bagian saklarnya. Oke, sekarang kita tes. Nah, ini minimal sangat kecil tapi masih cukup terang. Oke, kita matikan. Nah, cara mengiritkannya adalah kita buka dulu. Cara mengiritkan standar Susan adalah saat begitu arus dipasang, harus disambungkan ke aki, fan akan langsung hidup. Nah, terdengar ya teman-teman ya. Oke, kita selipkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah standar Susan. Aki 10 ampere dalam kondisi standar seperti ini. Aki 10 ampere Yuasa hanya sanggup bertahan sekitar 1 jam. Jadi untuk mengiritkannya
untuk mengiritkannya, oke, kita buka terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sambungkan kembali pada aki. Nah, standar Susan saat kondisi mulai dipasangkan ke acu, fan langsung hidup. Ini sangat-sangat membuat baterai boros. Caranya bagaimana? Cara mengiritkannya yang pertama, ini adalah kabel fan. Nah, ini kita potong salah satu bagian positif. Kita matikan terlebih dahulu. Kita shortkan kalau ada arus. Oke. Nah, pada bagian saklar ini adalah kontrol positif. Ini tidak ada negatif di sini, ini hanya positif langsung dan positif sementara. Kabelnya adalah ini ya teman-teman ya. Nah, ini akan kita kupas seperti ini. Kemudian untuk kabel fan saya cabut terlebih dahulu. Nah, untuk kabel fan kita potong saja di sini. Ini adalah soket dari fan. Jadi untuk negatifnya tetap, bagian positifnya kita pindahkan pada bagian saklar yaitu di sini dekat sama potensio. Nah, ini saklar, ini fan, ini soket fan, ini soket dari saklar. Sekarang kita hanya perlu menyambungkan pada bagian ini. Apabila kita sambungkan pada bagian yang hitam, fan juga akan tetap hidup. Nah, kita letakkan pada yang merah yang arus sementara. Apabila saklar dipencet, dia akan timbul arus positif. Nah, setelah itu kita colokkan kembali yang satu ini. Maaf, kamera agak goyang karena saya tidak menggunakan tripod. Nah, setelah pada bagian kabel positif ini kita pindahkan di bagian kabel kontak saklar maksud saya. Nah, kita bisa mencobanya kembali. Oke, kita sambungkan kembali pada aki. Kita lihat. Nah, aki sudah terpasang, maka fan juga tidak bergerak kecuali saklar kita pencet.
Oke, fan mati, lampu juga mati, lampu hidup, fan juga hidup. Nah, dalam kondisi seperti ini kita harus shortkan dulu arus yang tersimpan. Jika tidak, Anda akan tersengat. Susan ini sudah full proteksi. Ini adalah untuk proteksi. Nah, teman-teman, apabila ingin dayanya lebih kuat, tinggal ganti kapasitor ini dengan kapasitor 450 volt 4 UF. Nah, ini untuk voltasenya sedikit lebih besar ya teman-teman. Untuk daya tampungnya tetap, ini akan menambah sedikit tenaga akan lebih kuat, tapi juga akan lebih boros. Setelah fan kita buat seperti ini, dia akan menjadi arus akan lebih irit, tenaga tetap. Untuk overhead tidak. Rata-rata yang saya gunakan sanggup bertahan hingga 3 jam. Yang awalnya hanya 1 jam, sekarang bisa 3 jam. Jika teman-teman ingin lebih irit lagi, teman-teman bisa mengurangi salah satu MOSFET, ini satu dan ini satu. Akan tetapi untuk pengurangan MOSFET akan mengakibatkan daya berkurang. Nah, sekarang kita tes kembali menggunakan bola lampu. Oke, aki sudah terpasang, bola lampu juga sudah. Sekarang kita tes ini fan. Saya rasa nampak lah. Nah, ini lampunya. Oke. Nah, mati bukan? Oke, selamat mencoba.